Sifat kita itulah haula wala quwata. Tidak punya daya, upaya, bahkan kekuatan apapun, enggak punya, alias seperti patung. Lah, kelihatannya saja bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, karena semuanya itu karena illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita Pak Bu sering bisa ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi prakteknya hati kita susah untuk mengakukan semua itu hanya Allah. Karena apa? Karena kita belum melatih. Kita nggak usah ngomong masalah ahli hijab, orang yang belum mau menerima ajaran dinul haq dari Rasulullah. Kita sendiri sudah menerima, cuman mawon, cuman aja kita belum melatih setiap saat dan waktu untuk zikir, untuk ingat, untuk sadar diri bahwasanya semua itu adalah Allah. Iku yosik gerunjal-gerunjal, nggih mboten? Estu. Makanya ada sebuah kalimat yang saya setuju. Kalimat yang ini ditulis ning tembok sing gowedi, tidak ada waktu kecuali berlatih eling. Wah. Tidak ada waktu kecuali untuk berlatih. Jenengan pun jangan sampai berlatihnya ingat itu waktu sholat aja. Jangan. Di luar sholat pun sampai berupaya semampunya untuk melatih diri. Dalam hal sadar lewat rasa bahwasanya semua itu datangnya hanya dari Allah. Dari Allah. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata untuk ingat. Ingat dalam hal ini nggih mentuk, Pak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ku arahkan wajah ruhku terhadap wajahnya Allah. Di wajah Allah. Hidup itu, mana hidup itu? Di dalam dan di luar kita. Sampai Allah dawuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Wajahku iki ning ngarepmu. Pundi, Pak? Ya kosong iki lho. Dulu nggak berani ngomong ngeten, nggak berani bilang seperti ini. Takut fitnah. Sekarang sudah melewati tahun 2014, oke-oke aja. Artinya Allah iki gelar sejelas-jelasnya tentang ilmu supaya jenengan paham. Kalau sudah paham, ketika laku dzikir iki jenengan boten enggak kebingungan. Kadang-kadang sudah tahun 2023 ini ada yang masih takut kok. Masih ada yang takut. Takut nopo? Kelangan pengikut. Estu. Masih takut kelangan pengikut. Ya Allah Bapak Bu, kok umpama kula asal milih Allah mboten betos sifat papat tabligh fatonah amanah sidik, kula kok angsal milih ku pilih kono omah gak gelem ngaji. Cukup hatiku tak jaga aja sampak medal ndugi jalur dinut
rokokan dhewe, ora enek sing ngejak ngomong. Ada tamu datang yo gak tak buka. Tak tulis yo omah ning ngarep, tidak menerima tamu. Wis. Kalau boleh memilih, tapi tidak bisa. Kembali kepada sifat asli saya, apa? Saya makhluk, kata Rasul, innama ana basarum mislukum. Aku iki sama dengan kau, sifate menungso iku la haula wala quwata. Gak iso. Kita akan terkondisi dan terjaga hati itu selalu sowan ing ngersani Gusti Allah, manakala kita itu hati selalu membikin tidak ada waktu kecuali untuk berlatih. Yes. Kembali kepada judul, bagi pendosa jangan kau berkecil hati. Sebab untuk bisa sampai mencapai ma'rifatullah itu tidak harus nasape keturunannya wali, enggak. Umpama kita nasape anake begenggek lho, saged. Anake penjudi, saged. Anake perampok, saged. Sebab apa? Ning Quran Allah iku selalu memakai isim nakiroh abdun. Kalau bicara tentang masalah kewusulan. Subhanalladzi asra bi abdihi abdun. Lepas abdun tetep gawe nakiroh. Wa mangkana yarju liqa arabi. Man berarti orang. Lah gitu toh. Enggak disebut harus duriyah si A, harus nasabe si B, enggak Pak. Makanya jangan berkecil hati. Ada yang tanya, Gus, saya ini orang tua saya niku germo, tahu germo nih? Pagere agomo. Ndoli ini wis tutup. Saya tiap saat dan waktu itu mencari pelanggan. Bisakah diampunikah dosa saya? Saya sudah umur 50 lebih, Gus. Bisakah saya diampuni dosa-dosa saya? Dan bisakah ruhaniyah saya itu kembali kepada Allah? Tak jawab mesti bisa. Pokoknya ikutono apa petunjuk sing tak gemehke, sebab yang saya berikan petunjuk itu petunjuk dari kanjeng Nabi lah, kanjeng Nabi dari Gusti Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutono iki. Siapa yang dimaksud Allah itu yang bisa sampai pada kewusulan? Disebutkan dulu di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Tadi kita membahas Az-Zumar 53. Dialah alladzina yastami'unal qaula. Dialah mereka orang-orang yang ketika saat Rasulullah menyampaikan tentang dinul haq, itu dia menerima. Boten mlebu kuping tengen metu kiwa, ndak. Masuk telinga, meresap di dalam hati, dia ngenangen. Iya, tak pikir-pikir aku ning donya iku ya gak urip terus. Suatu saat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan mati saya? Ya saya tidak tahu. Sing jelas pasti aku akan mati. Terus ruhaniyah saya kembali kemana? Mikir. Setelah diterima termasuk petunjuk itu apa yang kukatakan di depan tadi.
tentang masalah pendosa, tentang masalah perbuatan rohaniah yang menyekutukan Allah terhadap yang lain. Contohnya saya tadi mengimani munculnya gurih manis ini dari makhluk berupa kopi. Tapi sebetulnya sumber rasa tadi datangnya dari Allah. Lah Allahnya di mana? Di dalam ya di luar kopi. Kula dereng sambung ya wis kalem-kalem. Sampe nek kurang percaya nek Gusti Allah njaba njerone kopi. Bukaan nek nggone surat Al-Hadid ayat 3. Wis, iki Quran gak main-main. Dia Allah iku al-awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Wis. Saiki tinggal hati sampean iku ada muncul su'aul basyirah enggak? Iman enggak? Percaya enggak? Tanpa Allah kita enggak bisa kumpul. Tanpa Allah enggak bisa muncul rasa manis gurih. Maksud Allah menurunkan petunjuknya bil huda wa dinil haq dinut tauhid iki supaya ati sampean iku gelem nrimo hidayah. Terus ning ati iku muncul iman. Yang iman itu hanya pada Allah. Kalau ini sudah jenengan trimo, terusnya ayat wayat tabiuna ahsanahu. Jenengan praktekno waktu ben waktu, tidak ada waktu kecuali berlatih eling nang Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jika tegang nggih. Tegang. Jikalau itu sudah ada di dalam hati jenengan iki namung tinggal membiasakan diri fastaqim nek cara hadis. Kalau Quran fastaqomu, teruskan hatimu untuk berlatih eling nang Gusti Allah. Ibu ngulek kudu eling Gusti Allah ning jaba ning jero sampean. Iku sing garakno iso ngulek. Akhirnya datangnya ngulek iso ngulek itu tidak dari kita tapi dari Allah. Gampang nggih. Gus salat kula niki bolong-bolong gak apa-apa. Nek iso dibolongi sing ombo pisan. Enak toh Pak ISIS Pak nggih? ISIS. Sing penting itu waktu ben waktu apapun sing sampean kali kula jalankan ini, ingat banyak manusia iku lafi khusrin, jatuh di dalam kerugian besar. Artinya apa Pak? Akeh atine menungso iku lali nek kabeh iku sing berperan Gusti kuwatah. Nek kula tulis ya wis diangen-angen mawon. Nggih, mboten napa-napa. Nek kula kelompokake setelah Rasulullah memberikan satu pernyataan tentang dinul haq khusus ing dalam pendidikan rohani supaya meninggalkan syirik pada Allah, itu ada kelompok dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man hakot minadzolalah. 99,9% iku gak gelem nrimo hidayah. Cuman 1% yang mau menerima hidayah. Yang mengikuti Rasulullah itu cuman 1%. Bukti saiki. Kita bicara gak menungso wis, nek menungso iku agama poe katut, lha ngoten nggih. Bicara umat Islam dhisik. Wis.
umat Islam iki sampean angen-angen, sampean itung ning ati sampean. Akeh endi sing atine eling nang gone Gusti Allah kalih sing lali nang Allah. Jelas nek diitung akeh sing lali. Wa aktsaruhum la yu'minun. Estupa. Berarti jenengan nek sing ati iki mlebu paham dengan apa yang kujelaskan ini, jenengan berarti masuk di dalam golongan 1%. Masuk. Allah katakan di situ, sungguh banyak manusia yang merugi. Dikatakan merugi waktu per waktu, saat demi saat, waktu hati itu kita gunakan lalai dari Allah. Yang kula maksud lalai iku ngene, Pak. Ning ati gak sadar, gak ngerasa sing agawe iku Gusti Allah. Yang berperan semuanya itu adalah Allah. Ada dalil kalau semua yang berperan itu Allah. Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Niko kilena. Waduh, ngene iki nek wong bingung tadi. Mulai jagat etan sampai jagat barat, jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun itu milik Allah dan yang menggerakkan cuman Allah. Berhubung kebanyakan manusia itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maka nggak bisa menerima. Dirinya kalau nggak bisa mengimani dirinya kalau semuanya yang menggerakkan iku Allah, justru dirinya yang merasa bisa bergerak sendiri. Ini persoalannya, Pak. Inilah yang ditakutkan Rasulullah ketika saat jihad kecil terjadi. Ya sahabat, besok umatku iki akan mengalami jihad besar, yaitu jihad ngelawan hawa nafsu. Sing hawa nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu, menyeret hati kita untuk mengakui kalau kita itu yang melakukan. Dengan begitu maka manusia kebanyakan itu melalaikan sebenarnya siapa yang berhak. Allah. Wis yo ngoten niku, Pak. Tapi ayatnya kan ada terusnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali, berarti kecuali bukan golongan yang rugi. Mereka yang tidak hanya beriman, meyakini semuanya itu Allah, tapi wa amilu sholihah, dia praktekkan, dia selalu mempergunakan waktu demi waktu untuk sambung rasa menyang Gusti Allah. Ya ini. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Udah rangkul-rangkulono. Apa bahasa Indonesianya rangkul-rangkulono itu, Pak? Berpegang teguh eratlah di dalam kebenaran, watawasau bisober, dan juga berpegang teguhlah dengan kesabaran. Abot Pak, sabar Pak. Sabar iku ngene nek Rasulullah. Manakala kau ditapuk pipi kananmu, berikan yang pipi kiri. Iya, kalau dicium enak ae, ditapuk. Artinya apa, Mbak? Kita itu dikasih Allah setiap saat waktu itu kadang-kadang takdir sing gak enak. Ya toh? Gak enak. Mbuh ekonomi seret, mbuh penggawean penghasilan iku kecil. Akhirnya terjadi di dalam rumah tangga itu kekurangan. Iya. Pokoknya intinya sesuatu yang gak enak.
Itu pasti siapapun itu dihadapkan. Wong sabar iku ngerteni sapa sing gawe gak enak. Tur sapa sing gawe enak. Sapa sing nguasai gak enak, siapa yang menguasai enak. Nek ati sudah bisa bertemu Allah di situ, maka itulah orang sabar. Orang sabar. Nek niku wau laksana Pak, ditapuk, diantem pipi kanan, diberikan pipi kiri, itu laksana. Yaitu maksudnya takdir. Takdir gak enak, siap. Gak enak mana, siap. Saya melihat prajurit-prajurit TNI Polri diperintahkan kali komandani, kalau gak enak berani bilang kapan-kapan bos, berani? Ayo, sinten sing murid tadi TNI, ayo. Mesti siap. Enggak boleh jawab enggak siap. Sebabnya, sebab apa? Sebab sudah disumpah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah disumpah Allah. Betulkah aku Tuhanmu? Injih. Maukah kau selalu bercinta padaku? Injih. Apapun keadaan yang kau berikan gak enak, kau tetap setia. Injih. Siap. Menungso ake-ake ketika enak biasa bos. Ya itu ya. Coba kalau dihadapkan waktu gawat genting gak penak. Ningati iki loro. Ya semoga-moga kok gerimis. Coba nek sampean ngalih berarti sampean gak siap. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan inti kita di dalam surat apa tadi? Az-Zumar ayat 53. Wis anggap penai kita semuanya itu pendosa Pak ya. Artinya hati kita selalu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi bagi jenengan yang sudah masuk di dinul haq, nah inilah peningkatan mutu dari musyahadatul fana ke musyahadatul kamil. Kalau sudah kamil ke musyahadatul baqo, iki jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi. Iki Gusti Allah sing ngelus sampean. Panggilan yang sayang iki. Ya ibadi he kawulaku. Iki bahasane Allah halus sayang. Padahal kita itu pendosa. Sik disayang Allah. Mboten ngene. Nyun sewu ya, nek cara wong Srapa. Enggak. Ngapunten ya. Bahasane halus Allah. Nek bahasa marah-marah beda maneh Pak. Beda maneh. Ya ibadi he kawula ingsun. Rupane alladzina wong akeh asrafu kang padha ngliwati wates sapa alladzina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina. He hambaku kata Allah. Sing pendosa yang membikin Tuhan-Tuhan selain aku yang sudah ada di dalam dirimu. Pundi to Pak? Kita menuhankan Allah itu buktinya mana? Itu tadi loh Pak. Aku iman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mudorot. Bisa mendatangkan bahaya atau bisa mendatangkan manfaat. Kula mohon terhadap operator reverb dicilikno titik. Titik ae. Dicilikno. Ikone dicilikno titik.
Wahai hambaku yang selalu berbuat dosa padaku, dengan bentuk kau telah beriman terhadap selain aku, la taknatu, ojo putus asa sira kabeh min rahmatillah, saking rahmati Allah. Ini kalau ayat ini kula lebih pahamkan. Jadi gak min rahmatillah, min rahmati menyimpan ya mutakalim, karena yang memanggil itu Allah. Wahai hambaku pendosa yang selalu berbuat jahat terhadap dirinya sendiri melampaui batas, dengan bentuk Anda ini telah beriman terhadap selain aku. La taknatu, janganlah kau berputus asa, kecil hati. Min rahmati, dari rahmatku. Artinya apa, Pak? Selama kita masih ada kesempatan min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian, kita masih disayang Allah. Kita masih ditunggu ketaubatan kita datang Gusti Allah. Sebab innallaha, sak temene Gusti Allah iku yaghfiru, bakal ngapura sapa Allah adzunuba jami'an, ing pira-pira jumlahe dosamu sing sundul langit, jami'an khali sekabehane. Walaupun jasmanimu itu tukang kentir. Tahu kentir, Pak? Tahu kentir? Tukang balon nih lho. Paham? Tukang zino. Wis, paham? Wis, paham. Walaupun jasmania kita sebagai orang tukang zina, ruhaniah kita setiap saat dan waktu itu mengadakan Tuhan selain Allah di dalam hati kita. Iman-iman selain Allah, semuanya itu innallaha yaghfiru adzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Min qabli ayatiyakumul adzab, dengan catatan Anda sebelum datangnya kematian. Kapan, Pak, Bu? Mboten semerap. Sebab kematian itu yang tahu cuman Allah. Artinya mengapa itu dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita itu wa'anibu ila rabbikum, lekas cepet ndang bali nang Gusti Allah. Siapa yang bisa menjamin 1 tahun lagi kita masih hidup? Enggak ada. Sebab idza jaa ajaluhum, tatkala itu datang, tidak mesti menunggu kita tua. Tidak mesti menunggu kita sakit dulu. Apabila itu datang, Allah menjemputnya, kematian itu menjemputnya, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengundurkan, mengakhirkan, dan juga tidak ada yang memajukan. Innahu, sebab sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku al-ghafurur rahim, zat kang moho ampun dan kasih sayang. Wis Pak Bu, jenengan manakala belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maksudnya ayat iki wis lekas ndang trimon. Walaupun umur kita itu berapa, jangan dijadikan sebagai barometer. Nek wis jenengan krungu ajaran Rasulullah disampaikan ini, wis ndang trimonen ning atimu.
Nek wis sampean terima, maka selanjutnya wayattabiuna ahsanahu. Lakonono opo petunjuki ilmu mau. Termasuk petunjuk ilmu adalah belajarlah kita untuk menyibukkan waktu demi waktu hanya untuk ingat pada Allah. Ingat yang kumaksud yang di depan tadi loh Pak ya. Ingat yang kumaksud, hati ada kesadaran, merasakan kehadiran Allah yang semua yang berperan. Walaupun kelihatannya yang sampean lihat itu perkara apik utawa perkara elek. Cukup hati sampean meyakini datangnya perkara sing nguasai iku Gusti Allah. Nggih Gus, nek apik gampang. Nek sing pas elek iku piye? Ana wong nyolong sapi, misale ya. Mosok Gusti Allah nyolong sapi. Ojo ndelok makhluke, nek nonton makhluke akhirnya muncul bahasa nyolong. Iya, jangan. Lihatlah sesuatu yang paling halus di dalamnya itu. Aku kata Allah tidak pernah minta persekutuan, minta bantuan terhadap siapapun. Semua apapun yang ada di dunia, aku sendiri yang melakukan. Ini akan bisa diterima iman seseorang manakala imannya itu sudah masuk di dalam jalur dinul haq. Nek dereng teng mriki, dereng saged nrimo, Pak. Karena kita punya dalil juga. Apa dalile? Nek apik sangka Allah, nek elek parani sangka nafsu diri sendiri. Nek koyok ini berarti ada penguasa dua. Ana Tuhan sing nguasai perkara apik yaiku Allah, ana Tuhan maneh sing nguasai perkara elek yaiku nafsu. Sampai kapan kita menduakan Allah? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ojo sampak ning atimu iku ana iman selain Allah iku kok jejerno. Surat apa iku, Mang? Kalau ana dhewe aku lali. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Hatimu mempunyai iman selain Allah itu bisa nguasai utawa kok jejerno ning atimu. Ojo. Iki tauhid lho Pak ya. Kita ngajinya bab masalah ruhaniyah, bukan bab masalah jasmaniyah. Kalau pingin ngaji jasmaniyah ya ning syariat. Nek pingin ngaji ruhaniyah ya ning tasawuf utawa hakikat iki. Lah so iku jasati sampean dipendem, lah ruhaniyah sing balik nang Gusti Allah. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sing sapa wonge tatkalane ning donya masih ana iman selain Allah dalam kurung menyekutukan Allah, aja arep-arep iso balik nang Gusti Allah. Paham nggih? Jadi jenengan kali kula kelompok siapapun ruhaniyah yang pendosa menyekutukan Allah, ojo kecil hati. Jangan. Kita memang semuanya manusia, prosesnya itu jatuh di dalam jurang kemaksiatan hati ini. Iya Pak, semuanya. Yang terpenting kita adalah bagaimana cara membuang iman selain Allah di dalam hati kita. Itu disebut nafi, sehingga bisa itsbat kembali kepada Allah. Nek basa Jawa biyen ngelmune ilmu tuwek, sistemnya adalah sangkan paraning dumati. Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah sebelum kita itu dijemput satu kematian. Hal ini dituangkan Allah di dalam surat Az-Zumar juga ayat 54 terus. Wa anibu wis hambaku ndang lekas baliyo sira kabeh.
Ila rabbikum maring pangeranmu sira kabeh. Bahasane ku Rob bukan Allah, berarti untuk umum. Boleh wong Islam, boleh wong selain agama Islam. Selain agama Islam yang pakai kitab Injil, Taurat, Jabur, silahkan sesuai dengan bahasamu, sesuai dengan syariatmu. Piye carane kuwi kembali danggone pangeranmu. Sebab pangerane wong sak jagat iku cuman sitok. Enggak ada yang lain. Bahasa wong Islam namanya Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Iki khusus kangge wong Islam. Baliyo nang Gusti Allah. Sing bali niku Pak ruhaniyah. Jasmaniyah syariate ditata. Ruhaniyah baliyo nanggone tengah-tengah sarengat. Kalau sudah bisa kembali, disebut kembali piye? Nek ati sampean iku wis ada satu keyakinan, bisa merasakan bahwasanya antak budallaha ka'annaka taro, Allah itu hadir di dalam hatimu, Anda merasakan, meyakini semua munculnya itu dari Allah, maka itulah disebut bertemu. Gampang nggih? Gampang nek ngomong. Anggit sampean ngempakno iman niki lho. Niki ngempakno iman klik nanggone laisa kamisli sayun, di situ disebut Allah iku lho. Yo angel nek gak kita latih. Estu Pak. Contoh ngelatih kita waktu sholat. Hati sampean harus merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, sebab dengan beliau itulah Anda bisa rukuk, bisa sujud. Nah, ini ki yo nggal titik lah Pak. Gak iso langsung balang. Ya, petang rakaat khusuk yo galah. Ya mungkin ya biur pete sawe langsung muncul biur itu ini. Biur pet maneh. Wis gak apa-apa, mengalir ae. Mengalir mawon. Niki sing kula maksud bertemu. Nek kuwi sudah kembali wa aslimu lahu, mesti kau akan bisa pasrah dengan benar. Sebab pasrah dengan benar itu, yang pasrah itu harus tahu siapa yang pasrahi. Harus ketemu. Olehnya kau kembali yang seperti ini, min qabli ayatiyakumul adab, lakukanlah lekas sebelum kita datangnya kematian. Sebab manakala ini kau lakukan menunggu kau mati, akhirnya Pak Mudin ning corong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten nggih? Kasep iku wisan. Biyen waktu urip ndang lekas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya lutung Gus daripada gak. Ngono. Ya wis manut mawon. Tapi tinggal ayat 54 tadi. Jikalau kembali kita itu kepada Allah, iman ini setelah mati, apa terusnya ayat? Tsumma tunsorun. Ruhaniyah tidak bisa ditolong. Ruhaniyah tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab adanya pertolongan di situ hanyalah datangnya dari Allah.